Baik, pada hari ini materinya tentang rendering ya, seperti yang terlihat pada layar monitor kalian. Sudah ada PPT yang sudah saya siapkan terkait tentang materi rendering gitu ya. Jadi render sendiri itu adalah suatu proses ya, jadi proses ya, tahapan proses yang dimana kita akan membuat model dari desain yang sudah kita buat gitu ya. Jadi yang telah kita buat sebelumnya, yang sudah kita buat partnya atau assembly gitu ya, itu menjadi gambar, dalam artian menjadi lebih ke arah tampilan gitu ya. Tampilan, pencahayaan itu yang lebih realistik atau yang lebih mendekati benda nyata gitu ya. Dan pastinya ini dengan settingan atau pengaturan dan PC atau laptop yang bagus ya, karena ini akan mempengaruhi hasil render. Jadi murni ini yang kita minta bantuan atau minta tolong itu adalah laptop kita gitu ya, terhadap hasil dari hasil rendernya gitu ya. Jadi walaupun laptop kita, mohon maaf sebelumnya, mungkin masih Core 2 Duo gitu ya, atau grafiknya itu masih belum support untuk yang desain gitu ya. Ya nanti hasil dari rendernya mungkin bisa jadi tidak setajam dari teman-teman atau laptop atau PC yang mungkin jauh lebih bagus gitu ya, dalam hal grafik cardnya ataupun Intel prosesor yang digunakan. Jadi memang ini dipengaruhi oleh kemampuan hardware dari laptop atau komputer gitu ya. Tapi step by stepnya tetap saja bisa kita lakukan secara general atau umum ya. Maksudnya semua bisa melakukan step by stepnya, tapi hasilnya, nah ini yang tidak bisa ditentukan. Bisa jadi hasilnya dapat menampilkan hasil yang sangat-sangat tajam, tapi waktunya juga berbeda. Misalkan di laptop satu waktunya 50 menit, laptop satunya 2 jam. Nah itu kan biasanya pengaruh dari hardware tadi gitu ya. Oke, jadi di sini perlu digarisbawahi terkait pertama hasil rendernya, kedua waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan render atau gambar tersebut gitu ya. Seperti yang terlihat pada contoh dua gambar di PPT ini, ada seperti pesawat gitu ya, yang di sebelah kiri ini dia tampak kusam gitu ya, tampak kusam agak gelap. Yang sebelah kanan sangat-sangat realistik, dimana seperti kayak ada bayangannya gitu ya. Terus juga cahayanya tajam, kontras gitu ya. Lalu juga warnanya ini seperti kayak hidup gitu ya, menyala gitu ya. Jadi memang ini adalah hasil dari proses render tersebut. Oke, next. Nah, untuk proses render sendiri itu ada di yang namanya Inventor Studio. Inventor Studio itu ada di environment ya. Jadi ada di environment, Inventor Studio. Jadi kalau kita di inventornya, di inventor ini ada di environment ya. Terus kemudian di sini ada Inventor Studio. Nah, kita klik Inventor Studio, nanti akan muncul ya. Nah, nanti akan muncul beberapa tools di dalamnya. Ada render image, ada last view last, render animation, dan lain sebagainya. Kita akan coba pelajari satu persatu ya. Oke. Nah, jadi untuk Inventor Studio ini itu bisa kita lakukan proses rendernya berasal dari part saja atau IPT gitu ya, atau juga dari assembly. Jadi kita bisa by part gitu ya, atau satu persatu partnya, atau juga hasil dari assembly gitu ya. Misal kayak pesawat tadi kan nggak mungkin kita render hanya bannya saja gitu ya, jadi atau sayapnya saja. Jadi tergantung sih sebenarnya bagian mana sih yang mau di highlight gitu ya, yang mau ditonjolkan atau dimunculkan seperti itu. Bisa jadi secara persatuan bendanya atau komponennya, bisa jadi secara keseluruhan. Nah intinya bisa dari part atau bisa dari assembly seperti itu. Lalu kemudian pilih environment yang Inventor Studio tadi. Oke, di sini ada namanya render image gitu ya. Apa sih render image? Jadi fungsi render image ini mempunyai fungsi untuk mengubah tampilan ya, merubah tampilan dari segi pencahayaan, warna, arah pandang kamera, serta background lingkungan dari objek atau benda yang akan dirender gitu ya. Jadi kita bisa memilih beberapa pilihan nantinya yang tersedia di render image ini. Nah, apa saja isinya render image? Itu pertama ada ini ya, general gitu ya. General di sini itu fungsinya untuk pengaturan panjang dan lebar layar atau tampilan. Jadi kalau kita lihat di inventornya, kita klik render image gitu ya.
Nah, seperti ini. Nanti akan muncul warna merah garis tepi. Kelihatan nggak di tepi ini? Yang ada kursor saya dekatnya cube ini. Kan ada warna merah ya garisnya ya. Sama yang bagian bawah ini. Nah, ini kan ada kayak garis merahnya. Itu adalah garis batas sesuai dengan ini. Lebar dan panjangnya ini. Kalau misalkan kita kecilkan, misalkan 1280. Dan juga ini 600. Nah, seperti ini ya. Jadinya nih warnanya garis merah tepinya semakin mengecil gitu ya. Jadi ini height-nya, panjangnya. Kita misalkan 500 semakin kecil lagi. Terus lebarnya 1080 biasanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa menyesuaikan. Jadi maksudnya yang berada di dalam area garis merah tepi ini atau bingkai merah ini itu nanti yang akan dirender. Di luarnya garis merah itu tidak akan gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada kamera dan lighting style ya. Kalau kita lihat di sini kameranya ini adalah current view, maaf. Current view ini maksudnya adalah ini. Jadi kalau kita di cube-nya ini kan bisa kita atur nih dari front, dari pandangan sebelah kanan atau dari atas gitu ya, atau dari home. Nah, itu maksudnya sesuai dengan kamera ini, pandangan ini. Nah, kalau misalkan nanti ingin ada kamera lain gitu ya, yang bisa kita berikan tuh ada di sini nanti kamera. Nanti bisa kita tambahkan semacam seperti ini ya, kayak pandangan lain dari icon kamera yang kita munculkan dan letakkan di mana sih yang mau di highlight gitu. Itu bisa juga. Nah, tapi untuk yang render image ini berhubung kita tidak menggunakan kamera yang bantuan tools ini, tapi kita menggunakan kamera dari view bawaan cube-nya ini dari inventor standarnya ini, maka kita tidak ada pilihannya gitu ya. Jadi by ini ya, cube-nya ini. Atau kalau mau dibuat agak miring ini juga bisa. Jadi sesuai dengan pandangan ini maksudnya. Pandangan yang terlihat di layar kalian atau di tampilan inventor kalian. Kalau lightning style, nah ini adalah semacam seperti pengaturan pencahayaannya. Jadi di sini ada banyak kali pilihannya gitu ya, atau cool light gitu ya. Nah, jadi dia nanti akan berubah. Nah, seperti kayak ada agak terangnya gitu ya. Jadi bisa diatur juga ini. Lalu misalkan desert down road gitu ya. Jadi agak hitam gelap gitu ya. Nah, nanti akan mempengaruhi dari objeknya gitu ya, lighting style-nya gitu ya. Tadi itu yang pertama tadi yang mana ya? Nah, kurang lighting. Oh, inikah tadi yang pertama? Nah, ini aja ya yang agak terang ya, jangan gelap-gelapan. Oke, kemudian ada output gitu ya. Di samping general ada output. Nah, output ini adalah tempat untuk menyimpan hasil dari renderingnya. Jadi maksudnya adalah nanti kita mau nge-save di mana sih gitu loh. Jadi ditempatkan di mana foldernya untuk save-nya ini kayak gitu. Apa di desktop atau di file di dalam directory kalian di penyimpanan data laptop kalian, jadi bisa dipilih nanti. Oke, itu jadi cukup mudah untuk output ini. Sama ada render. Nah, render ini itu pengaturan waktu, pengaturan kualitas dan filternya. Jadi ini yang menentukan seberapa bagus, seberapa lama dan seberapa frustasi ya menunggu hasil render ini gitu ya. Karena bisa dibilang cukup lama gitu ya kalau kita ingin hasil yang bagus sekali gitu ya. Dan kembali lagi ini pengaruh dari kemampuan laptop masing-masing atau komputer masing-masing gitu ya. Oke, di sini ada render duration. Jadi waktu untuk merender ini atau mempertajam ini apakah berdasarkan waktu time gitu, 1 menit, 2 menit, atau by iteration. Jadi maksudnya iteration ini perulangan berkali-kali sampai berapa, misalkan kita 32 kali ya, jadi ditajemin sampai berapa kali ini ya waktunya, atau until satisfactory. Jadi ini di luar waktu dan iteration ya, jadi sampai merasa puas gitu ya. Nah, kemudian ada lightning and material accuracy. Modenya apakah ini modenya ada 3 nanti. Jadi modenya itu ada 3 ya. Low, draft, and high. Nah, jadi kalau kalian high ya pastinya agak lama, lebih lama gitu ya. Jadi pastikan hasilnya pun juga berbeda gitu ya hasilnya. Oke, dan juga filteringnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada box, triangle, Gaussian, line cost, and mid cell. Nah, ini kalian bisa mencoba nanti satu persatu ya. Box itu seperti apa, triangle itu seperti apa hasilnya. Karena ini mempengaruhi hasil juga gitu ya. Oke, nah jika sudah misalkan ini jadi ini versi cepatnya gitu ya. Ini versi cepatnya.
Ini outputnya saya letakkan di desktop aja ya. Oke. Kemudian jika sudah, saya ini dulu, weightnya ini kayaknya terlalu lebar ya, 800. Biar nggak terlalu lebar-lebar banget. Ininya 400. Atau juga bisa kita ini ya, apa namanya, mengikuti panduan yang sudah ada gitu ya. Atau log aspect rasionya dikunci gitu ya, biar tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi ini ngikuti dari apa namanya, kebutuhan kita gitu ya, mau seberapa sih yang mau di render gitu ya, tampilan lebarnya gitu ya. Oke, kalau sudah misalkan kita menggunakan until satisfactory ya, jangan nanti terlalu lama ya. Render by iteration atau render time aja dulu 1 menit ya. Ininya modenya mode high, ini pakai Gaussian. Oke, kalau sudah saya render ya. Nah, di sini akan ada proses renderingnya ya, akan berjalan dia nanti. Ini masih proses ya, barnya masih belum selesai. Dari proses rendering, render time-nya dia sudah berjalan tadi kan 1 menit ya, jadi kita tunggu sampai 1 menit selesai. Karena kita tadi by render time ya untuk proses rendernya. Nah, kita tunggu sampai selesai, nanti seperti apa hasilnya kita lihat ya. Jadi ini untuk cara cepet ya, maksudnya cara cepet render image gitu ya, langsung gitu ya. Oke, kita tunggu 1 menit, 50 detik kurang 10 detik lagi. 5. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, jika sudah selesai tulisannya komplit ya. Jadi tulisannya komplit di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa continue rendering, berarti kita kembali lagi merender 1 menit. Jadi dari hasil yang sudah ada di render lagi ya, 1 menit lagi, atau langsung bisa kita save. Nah, kalau sudah kita save, kita coba misalkan coba 1 namanya. Oke. Saya save ya, coba 1. Seperti apakah hasilnya? Nah, seperti ini hasilnya. Jadi terlihatnya tampilannya biasa ya gitu ya. Tampilannya biasa. Jadi memang untuk rendering ini sifatnya ini ya, tidak begitu urgent sebenarnya. Jadi bisa dibilang sebagai tools tambahan aja gitu ya. Jadi tidak menjadi pedoman atau patokan utama dalam hasil dari proses suatu desain gambar. Tapi ini ya sebagai tools penunjang untuk memperlihatkan hasil gambar kita menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi lebih menarik. Oke, karena yang menjadi pedoman utamanya kalau dari desain gambar ini adalah prosesnya gitu ya, mulai dari pembuatan ke kelengkapan komponennya gitu ya, detail komponennya atau detail partnya, mulai dari dimensinya jelas gitu ya, dan lain sebagainya sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Kita lanjut ke PPT tadi dulu. Nah, lalu juga ada namanya render animation gitu ya. Render animation ini berfungsi untuk melakukan proses rendering selama proses animasi berjalan. Jadi kan itu ada ya, kemarin kalau tidak salah kita kan pernah membuat di video sebelumnya itu timeline animation kan ya, pembuatan plat gitu ya, pelipatan plat gitu ya. Nah, itu juga bisa di render animation gitu ya, kondisi berjalan gitu ya. Jadi untuk render animation ini khusus untuk yang dia melakukan proses render pergerakan dari partnya gitu ya, atau assembly-nya gitu ya. Nah, jadi khusus untuk yang bergerak. Tapi kalau hanya diam kayak tadi ya, punya saya gambarnya roda aja, tidak perlu pakai render animation gitu ya, kecuali kalau memang dia ada constraint ataupun animasi pergerakannya. Oke, jadi ini sifatnya juga opsional ya, tergantung dari kebutuhan. Lanjut, ada Studio Lightning Style. Nah, Studio Lightning Style ini jadi pilihan-pilihan tadi yang lightning style-nya tadi ya, Cool Light, Country Road, itu bisa diatur gitu ya. Dari exposure-nya, rotation scale-nya, lalu juga shadow-nya atau bayangannya itu bisa diatur gitu ya, kecerahannya gitu. Nanti di bagian Studio Lightning Style ini. Lalu juga bisa menentukan letak posisinya juga gitu, di mana cahaya ini berasal, jenis cahayanya dan kualitasnya. Jadi cukup menarik ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini adalah sifatnya tools tambahan, karena untuk mengatur ini semua juga membutuhkan waktu tidak sebentar gitu ya. Kita harus memperhatikan beberapa sisi atau parameter, khususnya teknik pengambilan gambar, bisa dibilang kayak fotografi gitu ya.
Kita tidak boleh asal menempatkan cahaya gitu ya. Harapannya kita meng-highlight bagian tertentu sehingga terang, ternyata hasilnya malah gelap gitu ya. Nah, jadi kita harus juga memperhatikan dari mana posisi pengambilan gambar atau fotonya, dari mana cahaya itu berasal juga biar tidak backlight, bahasanya seperti itu. Oke, lanjut lagi di kamera. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, di kamera ada tools yang bisa kita berikan tambahan sisi kamera di mana gitu ya. Jadi kita bisa meletakkan seakan-akan ini adalah icon kameranya gitu ya. Jadi kayak walaupun kotak-kotak, tapi sebenarnya ini anggap aja kamera yang akan menyorot atau memperlihatkan bagian sisi mana sih. Ini sangat penting atau sangat berguna ketika kita mendesain suatu ruangan interior. Kan kalau kita desain suatu gedung gitu ya, itu kan pasti bagian dalam interiornya kan nggak kelihatan gitu ya. Nah, kalau kita ingin meng-highlight bagian dalamnya, ini sangat dibutuhkan nih kamera ini. Jadi seakan-akan kita meletakkan kamera di dalam dari ruangan atau gedung tersebut. Kalau kita menggunakan posisi kamera yang dari inventornya kan nggak kelihatan, kan hanya terlempak dari luar saja, luar gedung atau luar ruangan gitu ya. Nah, untuk bisa melihat dalamnya, ya itu tadi kita menempatkan kamera ini gitu ya di dalamnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengaturannya, yaitu pertama placement. Placementnya pertama ada targetnya. Jadi target ini mengarah ke bendanya ya. Benda bagian area mana sih yang mau di highlight atau diambil gambarnya atau difoto gitu ya bahasanya. Nah, kita harus meletakkan dulu di sisi mana. Kemudian kalau sudah ini position kameranya. Apakah dia ngezoomnya itu ini biasanya hubungannya dengan ngezoom juga ya. Ngezoom juga jadi dekat atau jauh atau dekat gitu ya. Terus hasil gambarnya itu sesuai dengan projection gitu ya, maksudnya semakin mendekati kamera tuh semakin besar gitu ya, atau projectionnya isometri gitu ya. Jadi ini projectionnya ada dua ya, yaitu projection yang isometri gitu ya, sama projection yang ini mendekati dengan arah pandang atau arah kameranya ya, yaitu perspektif gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini juga bisa diatur juga roll angle. Jadi dia memutar atau rotate-nya gitu ya. Bisa diatur juga. Oleh karena itu ini cukup menarik juga ya tools kamera ini yang bisa kita berikan atau kita tambahkan untuk meng-highlight beberapa bagian gitu ya. Tidak semuanya. Oke, ada local lights. Jadi local light ini fungsinya untuk meletakkan posisi cahaya yang bisa digunakan untuk menerangi bagian tertentu. Sama kayak kamera tadi ya, cuman ini cahaya gitu ya. Jadi seperti yang terlihat ya, ini kan ada 3 buah lampu ya. Tapi kita ingin melihat bahwasannya lampu ini tuh seakan-akan menyala terang gitu ya. Lebih terang dari yang lainnya juga. Kita lihat bayangannya itu atau shadow-nya tuh lebih detail terlihat gitu ya. Ini karena faktor peletakan cahayanya itu di dekat sini gitu ya. Di area sini gitu ya. Jadi bisa meletakkan posisinya, lalu juga cahayanya itu terang atau tidak gitu ya. Nah, sama juga gitu ya. Jadi ada placement targetnya, mana sih yang mau dikasih cahaya gitu ya. Positionnya di bagian mana dan tipenya. Tipe untuk cahayanya ini apakah seperti bola lampu gitu ya, atau dia seperti yang di center gitu ya. Nah, jadi ada ada 2 jenis ya. Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh latihan ya. Jadi di sini ada file Arduino gitu ya, yang sudah disiapkan. Kemudian dipanggil gitu ya, kemudian kita render image gitu ya di Inventor Studio. Nah, kemudian sudah diposisikan gitu ya, posisinya seperti ini tampilannya, dan kita buat dengan settingan render image-nya, width-nya 800 x 600, kemudian render by iteration 32 kali, modenya high, dan juga tipenya Gaussian. Untuk lighting style-nya gunakan di sini pakai yang empty light gitu ya, jenis lighting style-nya. Oke, kalau sudah kita klik ya hasilnya, dan ini adalah gambar pertama dari Inventor normal. Ini adalah proses yang tengah, ini proses dari renderingnya ya. Kemudian yang sebelah kanannya adalah hasil akhirnya. Terlihat bagaimana tampilannya lebih cerah gitu ya, lebih tajam, lebih cerah gitu ya dibandingkan gambar yang pertama gitu ya. Nah, tampak perbedaannya yang sangat signifikan ya dari proses rendering tersebut. Nah, kemudian di sini ada bagaimana cara untuk memunculkan shadow atau reflection. Itu ada di view. Oke, kita ke Inventor ya. Nah, di sini. Jadi di view itu ada pilihan visual style-nya. Jadi mau yang shaded gitu ya, atau yang wireframe, jadi hanya kayak garis-garis saja, atau monochrome gitu ya,
atau juga realistik gitu ya, mendekati realisasi kenyataannya. Nah, di sini ada shadow. Shadow sini bisa kita munculkan all shadow, jadi seakan-akan kita memunculkan seluruh bayangannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini anggap saja pandangannya cahaya dari atas ya, dari top ya. Jadi di sini terlihat di bawah ini ada shadow-nya gitu ya. Nah, terlihat shadow-nya di bawah. Oke, bisa jadi shadow-nya ini hanya objek shadow yang kita tampilkan gitu ya. Nah, seperti ini. Atau juga ground shadow-nya bisa diatur ya. Nah, ini kita all shadow saja dulu. Kemudian ada reflection. Jadi reflection ini seperti halnya kayak kita beri kaca di bawah. Jadi kayak ada pantulannya. Nah, kelihatan kan ya mantul. Nah, ini kan ya ada seperti pantulannya gitu kan. Nah, seperti ada pantulannya gitu ya. Oke, ini reflection. Nah, ortografik ini adalah tadi ya pandangan secara isometrik atau perspektif gitu. Kalau perspektif semakin mendekati ini dia semakin besar gitu ya. Nah, kelihatan kan ya? Semakin mendekati kita itu semakin besar gitu ya. Yang lainnya tuh semakin kecil gitu. Wah, seperti ini ya. Tapi kalau dia yang isometri gitu ya. Nah, jadi semuanya sama kalau isometri itu sesuai dengan ini ya, apa namanya ketentuannya ya. Nah, di sini juga ada ground plane. Jadi ground plane ini kayak kotak-kotak gitu ya, seperti halnya kayak apa namanya landasannya. Jadi tidak perlu. Kemudian di sini ada ray tracing. Ini seperti kayak kita mencerahkan juga gitu ya, mempertajam gitu ya. Bisa ada 3 pilihan, low, draft, and high. Ini juga cukup lama. Kalau kita draft, pasti hasilnya juga lebih bagus ya. Ini juga bisa kita save juga menjadi image gitu ya. Jadi hasil dari ray trace ini. Nah, kelihatan ya, cukup tajam gitu ya. Butuhkan waktu 14 detik. Kalau draft, kita lihat pasti jauh lebih lama lagi ya. Nah, ini posisinya ketika kita merubah pandangan itu juga akan mengulang hasil dari ray trace ini juga gitu ya. Jadi cukup lama juga. Dan pastinya semakin ini ray trace-nya semakin lama ya. Misalkan high itu juga semakin lama. Nah, karena dia akan semakin detail dan semakin tajam. Oke, ini kita Nah, lalu ada gray room. Gray room ini bisa dibilang adalah tadi pencahayaannya ya. Nah, misalkan cool light seperti ini. Jadi kalau kita lihat mana tadi bendanya? Nah, ini ya. Dia pencahayaannya bisa dibilang dari sebelah kanan ya, matahari cahayanya, sehingga ininya dari sebelah sini bayangannya gitu ya. Lalu ada juga country road gitu ya, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi kayak semacam jalan gitu ya. Kemudian ada juga dark sky, gelap gitu ya berarti. Kita tunggu dulu sampai nah seperti dark sky gitu ya, gelap sekali. Nah, kemudian ada lagi banyak ya ini pilihannya ya. Gray room. Nah, di sini bisa dipergunakan untuk pengaturan bahasanya itu backgroundnya ya atau latarnya. Setting latar dari pengambilan nanti untuk render image-nya seperti itu. Oke, kembali ke PPT. Nah, ini ya terlihat ya kalau untuk render image sangat-sangat tampak seperti beneran gitu ya. Jadi kayak kita meletakkan benda atau Arduino ini di meja kaca gitu ya. Terlihat jelas tampilan pantulan cahaya ataupun pantulan bendanya gitu ya. Jadi sangat-sangat menarik sekali gitu ya. Oke. Jadi untuk materi rendering ini bisa dibilang sebenarnya tadi ya kayak kita ingin memuaskan diri sendiri gitu ya. Tapi tentunya juga melihat dari sisi kemampuan laptopnya ya, karena kalau kita paksakan juga maka hasilnya pun juga akan membutuhkan waktu yang lama sekali gitu ya. Nah, kemudian juga ada pengaturan dari backgroundnya ini. Misalkan Pak, bisa nggak kita ingin membuat backgroundnya ini dari background tambahan lain gitu Pak? Bisa, jadi di tools gitu ya, di application option. Nah, di bagian color. Di sini ada background image ya. Pilihannya adalah background image. Kemudian jika sudah, maka kita bisa pilih file name background image-nya. Misalkan saya ngambil dari desktop. Saya mau ini ya. Oke. Nah, backgroundnya seperti ini.
Jadi bisa diatur gitu ya backgroundnya sesuai dengan sesuai dengan background atau file image yang dimiliki atau yang ingin dilakukan, ditampilkan. Misalkan gambarnya pengen gambar desain motor gitu ya, belakangnya adalah gambarnya sirkuit gitu ya, atau F1 atau MotoGP. Nah itu bisa juga gitu ya. Jadi sesuai dengan ini yang dimiliki gitu ya bahasanya. Oke, saya buat yang putih seperti ini. Nah, jadi bisa juga diatur di situ ya, di color application setting, di color. Di sini juga ada beberapa pilihan color scheme-nya ya. Mau sky, winter day, bebas juga diatur gitu ya. Oke, jadi bisa dipilih beberapa pilihan yang ada disediakan di sini ya. Nah, atau mau hitam kayak tadi, atau putih gitu ya. Nah, silahkan nanti dicoba sendiri ya terkait tentang bagaimana proses render ini dan juga hasilnya gitu ya. Kemudian kalau kita kembali lagi ke render tadi Inventor Studio, nah untuk kamera tadi ya sudah semuanya. Jadi kalau untuk animation timeline ini juga berhubungan dengan ini ya, bagian yang bergerak ya. Jadi kalau kita hanya satu desain seperti ini berhenti atau diam, maka tidak perlu menggunakan animation timeline ini ya. Jadi hanya menggunakan render image, atau kalau butuh kamera misalkan ini targetnya, kita mau targetnya tuh highlightnya bagian, nah ini ya, ini kan kayak ada garisnya ya ke atas gitu ya. Nah misalkan saya ingin highlight bagian sini, nah kemudian posisinya, nah ini posisinya nih seberapa sih, segini aja. Nah link to view ini menunjukkan hasilnya nanti seperti ini loh gitu. Jadi view penglihatan kalau sudah menggunakan kamera seperti ini, tapi kalau nggak menggunakan kamera seperti ini. Misalkan seperti ini ya, saya menggunakan pandangan kamera dari ini nah misalkan seperti ini nih. Kemudian kalau tadi menggunakan kamera, saya mau highlight bagian yang ini, posisinya dari sini gitu ya. Saya klik link to view. Nah, berubah kan posisi kameranya. Nah, jadi kalau ini pandangan dari view-nya Cube Inventor di sini ya, tapi kalau yang ini dari kamera yang kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi bisa diatur nantinya kameranya mau diletakkan di mana gitu ya. Sangat-sangat menarik sekali. Kemudian kalau mau di zoom juga bisa. Nah, kan kayak gini. Nah, ini semakin lebar ya. Ini semakin ke dalam. Nah, jadi bisa diatur gitu ya. Posisi zoomnya kayak kamera gitu ya. Asik sekali. Terus juga ini proyectionnya, apakah kita mau isometri atau perspektif gitu ya. Bisa diatur juga. Roll angle-nya nih kalau berputar gitu ya. Jadi kalau mau diputar, tapi saran saya sesuaikan juga dengan pandangan yang mau diambil gitu ya. Oke, itu misalkan untuk kameranya. Nah, kalau Studio Lightning Style seperti tadi ya, jadi kita milih, ini bisa diatur nih exposure-nya. Nah, semakin ini jadi bisa diatur-atur nih. Wah, kayak gini ya. Jadi kalian bisa sampai gelap gulita gini ya. Jadi bisa diatur sendiri, nanti mau dibuat seperti apa pengennya gitu ya. Untuk Lightning Style-nya gitu ya. Saya reset dulu. Nah. Oke, mungkin untuk materi hari ini, materi kali ini cukup sekian terkait tentang rendering. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.